Oke, sekarang kita masuk materi DHCP. Sebelum kita membuat DHCP, kita harus setting dulu pada komputer server. Caranya start, kemudian control panel, kemudian network connection, local area connection. Oke, klik properties. Nah, ini jangan lupa di checklist show icon, nanti akan muncul di sini. Oke, close seperti ini akan muncul. Nah, untuk membuat DHCP kita harus inputkan dulu secara manual IP pada komputer server seperti ini. Klik local area connection, properties, kemudian TCP IP. Oke, ini kita isikan IP-nya, misalnya 202.165.1.1. Ini adalah IP server. Ini otomatis subnet masnya 255, 255, 255. No, ini kelas C ya. Kemudian oke. Ya, oke. Oke, pas. Berarti kita telah membuatkan IP untuk komputer server. Jadi kita cek lagi ya. 202.165.1.1. Nah, untuk DHCP 3 kolom ini harus sama. 202.165.1. Kalau servernya 1 berarti DHCP-nya 2 dan seterusnya. Oke, sekarang kita buat DHCP. Caranya start, administrative tool, DHCP. Klik tanda tambah di sebelah kiri domain server. Nah, seperti ini. Ini kalau dia dalam keadaan biru berarti ini domain servernya telah aktif. Kalau kita unauthorized berarti ini tidak aktif, warna merah. Coba sekarang kita hidupkan lagi, klik kanan pada domain server, kemudian authorize. Dia akan biru, akan hijau ya. Klik kanan pada domain server, kemudian new scope, kemudian next, name-nya LAN, description-nya dikosongkan saja, kemudian next. Start IP-nya ini yang 3 kolom ini harus sama dengan yang di IP komputer server. 165.1. Kalau 1 tidak bisa karena dia bentrok dengan server. Ini harus 2. NIP-nya 202.165.1 misalnya 20. Jadi IP untuk komputer klien itu 2 sampai dengan 20. Itu yang akan didistribusikan. Oke, ini nilainya 24 seperti ini. Kemudian next. Oke, ini diabaikan saja. Kemudian next. Kemudian next. Kalau no, berarti kita cuma mendistribusikan IP address dan subnet mask saja. Kalau yes, kita akan mendistribusikan IP address, subnet mask, default gateway, DNS, dan lain-lain. Oke, kita pilih yes. Next. Untuk default gateway-nya 202.165.1.1. Oke, biar gampang diingat kita samakan dengan IP address server. Add, kemudian next. Oke, untuk
domain name and DNS servernya. Oke, kita isikan IP-nya saja 202, samakan lagi dengan IP server 1 add, kemudian make WINS server ini kita abaikan saja, kemudian make yes I want to active this scope. Nah, berarti ini akan aktif, langsung aktif ya. Next, finish. Oke, ini scope-nya telah aktif. Address pool-nya 202.165.12.202.165.120. Kemudian address list-nya, oke, ini masih kosong ya, karena kita belum hubungkan dengan komputer klien. Oke, sekarang kita hubungkan dulu ke komputer klien, settingan pada komputer klien. Untuk settingan pada komputer klien, di sini saya menggunakan Windows 7. Caranya klik pada icon ini, Open Network and Sharing Center. Kemudian change adapter setting. Kemudian local area connection. Properties. Kemudian TCP/IP versi 4. Nah, ini harus di obstain. Kalau di obstain berarti dia siap menerima IP dari DHCP komputer server. Kemudian ini juga di obstain DNS-nya. Ini juga menerima IP dari menerima IP DNS dari komputer server. Kemudian oke. Kemudian oke. Seperti ini. Berarti untuk settingan pada komputer klien seperti itu. Nah, sekarang klik lagi Open Network and Sharing Center, kemudian change advanced sharing setting. Ini di on kan semua, on ya, on kan semua. Nah, kecuali di bawah ini di off kan. Oke. Untuk settingan pada komputer klien hanya seperti itu. Sekarang kita jalankan lagi DHCP-nya pada komputer server. Oke. Sebelum kita menjalankan DHCP, jadi servernya kita shutdown dulu, kita setting dulu. Oke, pastikan ini pada jaringan atau network. Ini awalnya NAT seperti ini. Ini ubah menjadi brick adapter. Dia akan membaca perangkat network yang ada pada komputer host. Jadi ini nama perangkatnya adalah Gigabit Ethernet controller seperti ini, Teros. Kemudian oke. Kemudian oke, sekarang tadi kita ada setting pada komputer klien menggunakan Windows 7. Sekarang kita cek lagi DHCP-nya. Caranya start, kemudian administrative tool, DHCP. Kita lihat lagi.
Oke, scope-nya, address poolnya 202.165.1.2 sampai 202.165.120. Kemudian address list. Nah, ini adalah IP yang didistribusikan komputer klien. Jadi ini udah terhubung. Oke, untuk DHCP hanya sampai di situ saja.